apa nonton juga di YouTube-nya Bang Suma kan. Oh, makasih abang. Cuma satu pertanyaan Bang yang Abang selalu ambil ambil ini ayat-ayat di dalam Alkitab kan Bang? Iya. Iya. Saya cuma mau tanya satu Bang. Menurut Abang, ayat-ayat yang di Alkitab itu yang Abang pakai dan yang sekarang yang ada di umat Kristen, apa itu asli dari terjemahannya atau sudah dipalsukan Bang? Jadi gini, kalau saya ditanya sebagai penggiat materi apologet, di mana sub materi yang saya sajikan itu adalah Bible dan Al-Quran. Apakah itu asli? Saya katakan itu asli terjemahan dari terjemahan yang lebih tua. Karena pada saat diterjemahkan, pada saat ada perubahan atau revisi terbitnya Bible, yang menjadi rujukan itu adalah terjemahan lama ke terjemahan baru. Jadi tidak merujuk kepada kitabnya Yahudi atau kembali ke original teksnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sejak diterjemahkan dalam bahasa Melayu Bible itu, nama Tuhan kami tetap melekat di situ. Nama Allah tetap aja ikut, lalu kemudian sampul Al-Quran tetap aja dipakai, artinya bahwa ini asli terjemahan. Asli terjemahan kitabnya orang Kristen, diambil dari terjemahan yang lebih duluan, disadur kembali ke terjemahan yang mungkin lebih mendekat kepada pengetahuan orang Kristen Indonesia. Atau mungkin sengaja diterjemahkan, salah satu tujuannya untuk disajikan ke umat Islam yang awam. Gitu Bang. Jadi intinya Bang, Abang mengakui bahwa Alkitab yang ada pada orang Kristen yang sekarang itu asli diterjemahkan aslinya. Iya betul. Iya, karena kan banyak orang bilang Bang, saya sudah dengar juga banyak di YouTube bahwa yang ada pada orang Kristen sekarang kata itu sudah dipalsukan, yang asli sudahlah ada. Kalau orang Kristen ini, saudara-saudara saya Kristen mengaku bahwa kitab mereka adalah kitabnya Nabi Musa, saya katakan bukan. Atau dikatakan kitabnya Yesus juga, saya katakan bukan. Kalau dipaksakan, maka saya katakan, oh itu kitabnya Nabi Musa yang palsu. Tapi kalau dikatakan bahwa kami orang Kristen mengambil terjemahan kitab Tanak dari Septuaginta yang diterjemahkan mula-mula dari abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Kekaisaran Ptolemy II kepada rabi-rabi, kepada imam-imam Yahudi pada masa itu, maka saya katakan itu asli. Tetapi kalau dikatakan itu dari Nabi Musa, kitabnya, saya bilang enggak. Itu bukan. Ya, Makanya, itu, ya gitu Bang, silakan. ya maksud saya Bang yang ada pada orang Kristen sekarang yang khusus di Indonesia Bang, itu diterjemahkan dari bahasa aslinya Al-Quran, Alkitab, atau sudah dipalsukan Bang. Maksudnya yang bukan berarti bahasa diambil dari bahasa aslinya lagi. Karena kan itu banyak yang beredar Bang bahwa yang ada pada orang Kristen sekarang itu menurut penilaian orang Muslim kan bahwa itu sudah dipalsukan Bang. Itu maksud saya, bukan soal terjemahannya diambil dari mana. Yang menurut penilaian Bang Suma sendiri sebagai orang Muslim, apakah Alkitab yang ada pada orang Kristen sekarang yang sering Abang ambil ayatnya, yang termasuk dalam berdiskusi seperti ini kan diambil dari situ Bang? Karena setiap Abang kasih ayat, saya cari di aplikasi lihat sama katanya Bang, yang berarti itu Abang ambil dari Alkitab yang ada terjemahan lain itu yang di online itu Bang. Iya. Kalau PL itu kok terjemahan dari Septuaginta. Septuaginta sendiri ini kan bukan bahasa asli dari kitab Tanak. Kalau kitab Tanak itu bahasa Ibrani. Ya, Tuh, nah bahasa pertanyaan saya Ibrani. Bang, bukan soal diterjemahkan dari mana, yang saya mau cari tahu persis bagaimana penilaian Bang Suma, apakah Alkitab yang ada pada orang Kristen sekarang itu asli diterjemahkan dari bahasa aslinya atau sudah tidak betul, sudah dipalsukan. Nah, itu maksud saya. Eh, berat bagi saya untuk mengatakan itu asli. Hmm. Kenapa? Karena
saya tidak pernah melihat yang aslinya. Karena yang sampai di Indonesia kan cuma terjemahan, Bang. Untuk mengetahui bahwa terjemahan itu sudah sesuai dengan aslinya kan harus ada aslinya. Seperti Al-Quran, terjemahannya kan ada Al-Quran sebagai original teksnya gitu. Ya, benar Bang. Masalahnya begini Bang. Ya, Berarti abang sendiri mengambil dari Alkitab, abang sendiri mempertanyakan apa itu asli sesuai dengan aslinya, karena abang kan pakai ayat itu Bang. Jadi ya, secara logika orang berpikir untuk apa berdebat sedangkan abang sendiri tidak meyakini bahwa ayat itu asli dari terjemahan. Kalau kami orang Kristen sudah percaya 100% bahwa itu asli dari terjemahan dari aslinya Bang. Tapi kalau abang meragukan begitu berarti untuk apa orang berdebat suatu ayat dalam Alkitab Bang. Itu satu. Baru yang kedua Bang, ini yang saya harus sampaikan. Ini soal agama, soal keyakinan Bang. oke. Jadi abang bilang, oh itu salah ajaran Kristen, itu menurut abang silakan. Namanya keyakinan Bang, biar siapapun namanya keyakinan, orang harus pegang teguh itu benar. Ya, Tapi kalau orang terpengaruh seperti abang bilang, Yesus bukan Tuhan lah apa segala macam, toh itu menurut abang. Toh, Iya. menurut Oke. kami Kristen sejak Itu Tuhan. itu Tuhan, itu firman Allah yang yang datang ke dunia diutus Oke. dalam bentuk mengasihi dunia, dia jadi manusia, itu Bang. Oke. Kami percaya itu. Tapi kalau Baik. abang bilang, oh itu salah, itu tidak betul, itu dusta, itu penilaian abang, karena namanya keyakinan Bang. Kalau yang Siap. abang tidak yakin dengan keyakinan abang, jangan percaya Bang. Oke. Boleh saya Iya. jawab? Ya, intinya bahwa soal keyakinan tidak bisa diperdebatkan Bang. Oke. Bisa saya jawab, Bang? Boleh ya? Ya, silakan Bang, silakan. Ada 2 poin. Yang pertama, saya jawab begini. Untuk menjelaskan uang palsu itu palsu, yang kita pakai buktinya adalah uang palsu itu sendiri. Satu. Jadi bukan berarti saya mengutip Bible langsung jadi asli, enggak. Itu satu ya Bang ya. Terus yang kedua, keyakinan tidak bisa diperdebatkan. Kalau begitu, keyakinan Anda jangan ada amanat agung. Itu kalau Anda mengatakan keyakinan tidak bisa diperdebatkan, sama halnya Anda datang ke rumah saya, menjual sesuatu barang, tapi abang melarang saya untuk mempertanyakan ini barang apa. Yang penting bayar, beli, nggak usah kau tanya. Itu namanya pembodohan. Kristen adalah agama syiar. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang menjadi pengikutku. Enak aja. Aku harus tanya, aku mau jadi pengikut apa ini? Pengikut setan? Anda akan mengatakan pengikut Tuhan Bang Suma. Oke, mari kita uji dulu produknya. Dari unsur apa yang bisa saya lihat Yesus ini bukan manusia? Dari depan manusia, dari belakang manusia, dari kiri, kanan, atas, bawah, dia manusia. Tapi Anda tetap mengatakan dia Tuhan. Berarti Anda menjual produk yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu namanya miring. Ya. Jadi sama dulu. Oh, ya. Jadi keyakinan Anda, silakan dengan keyakinan Anda. Tetapi ketika keyakinan Anda itu dijajarkan untuk diyakini oleh orang lain, ya kudu punya malu dong. Bagaimana mungkin Anda mengatakan, Bang Suma beli ini dong, ini pisang. Begitu kuperiksa, remote. Enggak Bang Suma, itu pisang. Remote ini Bapak. Pisang Bang Suma. Ku jambak juga mulut kau nanti ya. Ya nggak bisa. Makanya kalau Kristen itu tidak ingin kemudian dibahas, orang Kristen itu jangan ajarkan orang lain untuk menjadi Kristen. Sepertilah agama Hindu, sepertilah agama Buddha. Nggak kemana-mana, nggak menjual Kristen kemana-mana, nggak menjual Hindu Buddha kemana-mana. Sepertilah orang Yahudi, tidak jual Yahudi kemana-mana. Ini Anda tidak mau dibahas, tapi Kristen dijual kemana-mana. Gimana itu abangku? Ya begini Bang. Silakan. Memang betul itu perkataan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan orang berpatokan teladan Yesus, Bang. Yesus apa? Dia mengasihi, dia mengajarkan kasih. Tapi ada nggak Yesus mengajarkan berbohong? Itu dusta, Bang. Itu ya, saya ulang, ada nggak Yesus mengajarkan berbohong, melakukan kamuflase, menjadi benalu?
Tidak ada Tidak ada. Terus Wajar. kenapa Kristen melakukan itu? melakukan yang mana, Bang? Melakukan yang mana? Benalu, kamu pelase penipuan, pembodohan. Kenapa melakukan itu? Itu silakan penilaiannya Basuma. Tapi orang Itu orang bukan menilai- penilaian, itu fakta di lapangan, Bang. Anda mengaku, contoh nih ya, Bang, ya, maaf. Anda mengaku sebagai murid Yesus. Itu penipuan, karena Anda bukan murid Yesus. Tak ada tanda sedikit pun. Di antara 1000 rangkaian kekristenan, 1 titik pun tidak ada bukti kalau Kristen itu pengikut atau murid Yesus. Nggak ada. Buktikan sama saya. Apa buktinya Kristen murid Yesus? Nggak ada. Saya bisa buktikan, Bang, tidak harus dengan perbuatan, tapi di dalam hati, Bang. Wah. Saya bisa mengasihi orang. Saya tidak iri hati. Tidak Aduh. Saya bisa mengasihi siapapun. Selalu jual Tidak mengenal kasih. agama apapun. Karena saya juga di Makassar begitu, Bang. Jadi Jual ketika kasih. mereka butuh pertolongan keluarga kami, kan kami bertetangga dengan Muslim, Bang. Semua orang Itu tanpa buktinya. agama juga bisa melakukan itu, Bang. Orang Hindu, orang Buddha kurang apa kasihnya? Iya, itulah, Bang. Maksudnya itu salah satu bukti. Karena Yesus mengajarkan kasih. Kasih yang diajarkan Yesus itu bukan bagi-bagi Indomie. Ini, Bang, makanya Bukan. jangan diskusi ini, Bang. Yang apa maksudnya yang kan namanya diskusi, Bang. Bang, abang punya pendapat saya terima. Iya, Ya tapi kan? maksudku saya nggak nerima kalau pendapat Anda itu penilaiannya. berlawanan dengan ajaran Yesus. Anda mengatakan Yesus mengajarkan kasih. Anda juga mengajarkan kasih. Mana kasih yang ada di Kristen itu mana? Apa, Bang? Itu yang saya bilang, Bang. Itu Apa yang itu? saya tidak bisa iri hati, saya bisa berbagi dengan orang. Tidak harus sama seperti Yesus. Itu mah bukan bukan Bang. Yesus tidak mengajarkan kasih seperti itu. Itu mah bukan ajaran kasih yang diajarkan Yesus. Ajaran kasih yang diajarkan Yesus itu ada 2. Silakan penilaiannya, Bang Suma. Bukan saya makanya saya katakan dari Bible aja ini nih Anda sudah bertentangan. Yesus mengajarkan ada 2 kasih. Ini terakhir, Bang. Saya mengerti abang punya, karena saya sudah tahu Bang punya latar belakang. Saya sudah tahu, saya kenal. Tapi di dalam Galatia pasal 1, Bang. Saya punya HP cuma 1, Bang. Ayat 6 coba baca sampai ayat 10, Bang. Galatia pasal 1. Apa yang dikatakan di sana? Anda harus urai dari data pertama supaya Anda tahu bahwa Paulus menerima Injil itu bukan dari Yesus anak Maria. Bukan. Bukan. Itu penilaian abang. Tapi di dalam Alkitab, Bang. Bukan di dalam- penilaian saya, itu fakta, Bang. Itu fakta bahwasanya Paulus membawa pengajarannya itu bukan dari Yesus anak Maria, tapi Yesus lain. Abang tahu tuh bunyi ayat itu, Bang. Dari ayat 6 sampai 10. Tahu, aku hafal itu. Intinya apa, Bang? Intinya Paulus menerima pengajaran dari sosok makhluk gaib yang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria. Salah, Bang. Itu apa? Kenapa Anda mengatakan saya salah? Ini dalam hal ini abang salah, Bang. Intinya Bacakan dalilnya boleh? Nah, ayatnya aja dulu, Bang. Kita lihat Iya, ayatnya. Punya HP Iya, cuma 1. kubacakan dalilnya. Galatia 1 ayat 6 sampai 10, Bang. Baca nomor 1-nya dulu supaya paham. Saya cuma punya HP 1, Bang. Mohon Ya, maaf. saya bacakan nomor 1-nya kalau begitu. Dengarkan saya. Dari Rasul Paulus. Salah, Bang. Mam, mari pinjam HP. Saya mau kasih tahu, ini banyak orang Kristen yang nonton ini. Ya, silakan Anda baca kalau Ini, gitu. Bang. Di dalam Silakan. ayat 6 sampai 9 itu udah peringatan dari Paulus untuk semua murid Tuhan. Oke. Di dalam Baik. pernyataan bahwa Baik. sekalipun kami, maksudnya Dan malaikat ya dari ataupun langit malaikat. yang mengajarkan satu Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Betul? Ini Bang Suma sudah jujur dari awal, Bang. Kenapa? Saya katakan kan intinya di situ apa, Abang Suma lain bicara, dari situ sudah tidak jujur, Bang. Jadi intinya di ayat itu
Saya Siapa mengatakan, yang memberitakan, dengar Bang saya, Suma, bukan gantian toh tadi saya diam. oke, silakan, silakan. Intinya begini Bang Suma, Ya, intinya Bang Suma, bahwa di ayat itu ya, para rasul sekalipun ataupun malaikat turun dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan rasul-rasul beritakan, termasuk ini beritakan Paulus, maka dia akan dikutuk Bang, dikutuk. Itu oke. intinya. Itu. Baik, Terima kasih oke Bang. Bang ya. Hanya itu saya Tunggu, sampaikan. Terima kasih. sabar dulu, sabar. Terima kasih, ya. Tahan dulu. Jadi orang yang mengajarkan Injil lain meskipun malaikat selain dari Injilnya Paulus terkutuk kan? Ya, yang berbeda. Intinya berbeda dengan Injil Berbeda. yang diberitakan para rasul. Yang berbeda Bang, yang berbeda. Bukan para rasul, Paulus Ada doang. di situ tulis. Oh, Ada namanya kami. Coba baca ayat 6. kami di situ, Bang. Kami di situ tidak termasuk murid-murid Yesus. Mau bukti? Mau bukti? Abang Nah, punya saya kasih bukti. penilaian. Saya kasih Silakan. bukti. Berbicara. Nomor 19-nya. Sabar. Yang Tetapi berbicara aku Paulus. Jadi saya kasih bukti. Saya kasih bukti kalau kata kami di situ bukan termasuk murid Yesus. Baca nomor 19-nya dari Galatia 1 yang tadi. Pak. Itu para rasul. Dengarkan. Karena kami itu menunjuk kepada Paulus yang sebagai rasul. Kami di situ menunjuk kepada para rasul. Oke. Saya kasih bukti ya Bangku. Saya kasih bukti. Di Galatia 1 yang Anda bawa menyebutkan sendiri oleh Paulus di data nomor 19-nya. Paulus mengatakan begini. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain. Jangan dipelintir Bang. Jangan dipelintir. Baca nomor 19 ya. Minta istrinya dulu. Minta istrinya kasih. Kalau Anda membaca lagi data selanjutnya. Di data selanjutnya. Kalau Anda membaca lagi lebih jauh. Ini Bang, saya sudah tahu Bang punya cara Bang. Saya sudah pelajari. Pokoknya intinya yang saya mau sampaikan itu terakhir. Kalau Anda Silakan Bang cuma dengan Anda menolak kebenaran. penilaian dengan ajaran Kristenan Yesus bukan Tuhan lah. Silakan Anda baca data 19, Anda baca data 22. Anda baca data 19, Anda baca data 22. Dengan hormat saya minta boleh? Enggak masalah buat kami Kristen Bang, tapi kami Bukan. Boleh saya minta Anda membaca nomor 22-nya dan nomor 19-nya dari Galatia 1? itu tuh berhubungan dari awal sampai akhir Bang. Jangan dipotong. Kalau dipotong akan Iya. Makanya saudara, saya minta Anda membaca nomor 19-nya boleh? Begini Bang, ini saya tahu Abang orang baik. Saya tahu Abang orang baik kan saya Boleh kenal baca nomor 19-nya untuk membuktikan bahwa Paulus tidak ketemu dengan murid Yesus? itu saya tidak berbicara. Supaya Anda tahu bahwa Yesus, Abang, jangan bicara sendiri, jangan panik, santai, rileks. Saya enggak panik Bang, saya enggak panik. Ya. Kalau Anda baca, kalau Anda baca nomor 8-nya, aku heran begitu cepat kamu berpaling. Menilai seperti itu, enggak masalah. Kan buat kami enggak masalah Bang. Tidak akan mengurangi termasuk saya Bang. Tidak akan saya membuat saya akan menjadi mualaf Bang. Enggak mungkin Bang. Enggak mungkin Kristen bisa mualaf. Islam itu berat. Hanya orang yang menggunakan akal sehat yang bisa dengan mudah masuk Islam. Anda bicara sendiri loh dari tadi. Enggak. Kelihatan panik sekali ya begini. Kelihatan panik. Anda kelihatan panik sekali. Panik saya Bang. Anda panik. Saya minta Anda baca 19-nya dan 22 boleh? Enggak perlu kami sudah. Udah. Terima kasih Bang. Terima kasih. Anda tidak ada bukti sedikit pun kalau Anda itu murid Yesus. 6 sampai 9. Nenekmu kiper. Kalau Anda menggunakan Galatia 1 nomor 6, nomor 8, di situ Paulus mengatakan apa? Meskipun kami mengajarkan atau malaikat dari langit yang mengajarkan satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami terkutuklah dia. Pertanyaan saya nanti muncul. Apakah Paulus mengajarkan Injil Lukas? Injil Markus? Injil Matius? Injil Yohanes? Enggak kan? Berarti penulis kitab Lukas, Markus, Matius semuanya itu terkutuk. Terkutuk berarti. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Bible Lukas, Bible Markus, Bible Matius, Yohanes. Berbeda berarti dengan Bible yang diajarkan oleh Paulus. Anda baca nomor 19-nya, Anda turun di bawah.
baca nomor 19, baca nomor 22. Apakah Paulus bersama dengan murid-murid Yesus? Tidak, bosku. Jadi kata kami di situ, ya bukan murid Yesus. Malah dikatakan di data dua-duanya. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh murid-murid yang ada di Yudea. Murid Yesus tidak mengenal Yesus. Murid Yesus tidak mengenal Paulus, sorry. Paulus sendiri mengatakan, malah mukaku, rupaku tidak dikenali oleh murid-murid Yesus di tanah Yudea. Berarti Paulus tidak dikenal oleh murid Yesus. Anda cuma terlanjur Kristen doang. Anda nggak belajar Bible. Halo, selamat malam. Malam, saudara, buka mic-nya. Mute tadi belum buka. Selamat malam ya Bang Zuma yang ganteng seperti Raffi Ahmad. Weh, sudah kurang itu Bang. Dulu mirip kali, sekarang udah agak berkurang. Iya, saya ngefans sama Bang Zuma, makanya saya sering ikut serta di dalamnya sampai selesai. Kalau tidak sampai selesai saya kurang puas. Itulah Gitu. Kristen oten-oten yang tadi itu membuat saya ketawa. Ya, paniknya seperti orang mau dibunuh. Abang ini ada aja. Ya, kayak orang mau dicari, mau dibunuh. Dia bagaimana caranya menyembunyikan sesuatu yang dia cintai, ngakunya cinta, padahal dia itu benar-benar keteteran ke sana kemari. Iya Bang, Disuruh kita baca edukasi doang, edukasi. Ya, saya Islam, Muslim. Saya dari Lombok Barat, NTB. Oh, baik Oke. Bang, baik. Oke, Ya, ya, siap. Kita naikkan yang oten boleh ya Bang? ya, silahkan Bang. Saya Oke, Muslim. sip. Ya, Iya, terima iya. kasih Bang Zima yang Makasih. baik hati. Makasih Ya, ya, Bang salam juga. Iya, salam Bang kenal. Daniel. Saya suka membekam, Bang Lendra. Suka bekam, mengeluarkan darah kotor itu saya juru bekam saya. Oh, harusnya bekam teman-teman kita yang oten supaya darah hitamnya keluar. Biar bisa mikir gitu. Iya benar. Saya jamaah tabligh ya. Saya sering ke Makassar dulu di Lampung sudah sampai 40 hari 4 bulan ikut Oh, jamaah tabligh. Ya, jamaah Masya tabligh. Allah. Semangat terus. Alhamdulillah. Bang. Iya, Oke. oke. Makasih Bang Juma atas Iya, semangatnya. sama-sama, sama-sama. Ya. Ayo, Ya. maju terus Bang Juma. Semangat Bang Oh, Juma. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa masa air? Udah mendidih, kenapa nggak dimatikan kompornya? Selamat malam Bang. Malam juga. Abang lagi nyelam di kolam akuarium ini apa? Di sini hujan Bang. Hujannya kok kayak listrik? Itu udah bagus. Silakan dibuka kamera. Kita diskusi abangku pelan-pelan. Silakan. Jangan panik tapi ya. Ingat, Bang Suma menguasai Bible. Dalam arti kata, loncatan berpikir saya untuk menemukan data di Bible itu, insya Allah saya akan selalu ingat data. Mudah-mudahan saya nggak pikun. Jadi kalau membawa narasi, tolong kita saling memberi ruang untuk menjelaskan. Kan gitu. Silakan, buka kamera. Abang artis. Kamera kurang baik Bang. Oh, iya. Oke. Bisa menjelaskan ke kami bukti kalau saudara ini adalah murid Yesus itu apa? Mau menjelaskan bagaimana Bang? Orang tua saya dari kecil orang tua saya sudah Katolik Bang. Jadi saya juga ikut Katolik. Iya. iya Bang. Mungkin bisa menjelaskan kalau masih baca Bible atau masih ke gereja.
Yesus ngapain aja ketika Yesus penginjilan, pekerjaan-pekerjaan apa aja yang Yesus lakukan, pesan-pesan apa aja yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Karena Kristen ini, Katolik ini kan pendatang baru. Yesus tidak mengenal Katolik, kan gitu. Tapi orang Roma, Yunani, Antioquia awalnya itu kemudian membentuk satu komunitas mengatasnamakan diri mereka Kristen. Lalu mengambil cerita-cerita orang yang kalau zaman sekarang disebut wartawan. Catatan-catatan wartawan ini berupa surat-surat. Mereka kumpul, bentuk clipping, lalu dianggap sebagai kitab yang kemudian disucikan oleh mereka. Di mana Yesus sendiri tidak mengenal buku-buku itu. Buku Bible, dalam arti kata perjanjian baru, Yesus tidak kenal. Yesus tidak pernah sedikit pun ada pengajaran tentang buku-buku tersebut. Bahkan sekedar mengenal penulisnya aja kagak. Apalagi mengenal yang disebut tokoh agama kayak gelar pendeta, pastor, romo. Yesus tak tahu. Yang Yesus tahu imam, imam Lewi atau rabi, rabam, maran. Nah, itu yang Yesus kenal. Tapi kalau pendeta, pastor itu istilah-istilah baru yang kemudian dinobatkan kepada tokoh-tokoh agama asing yang Yesus sendiri tidak tahu. Nah, bagaimana saudara bisa membuktikan ke saya kalau Anda itu pengikut Yesus, sementara saya tidak sedikit pun tidak melihat ada tanda-tanda di Kristen sekte manapun sebagai murid Yesus gitu. Iya bang, makanya saya udah 5 atau 6 bulan tidak ke gereja karena saya juga udah mulai ragu sama agama saya ini, meskipun ayah saya ada. Suara abang kecil. Saya udah ini udah kedengaran nggak? Udah. Saya udah mulai 5 atau 6 bulan tidak ke gereja karena saya juga udah mulai ragu sama agama aku sendiri bang. Iya, itu artinya ada kemajuan. Karena kenapa? Karena Apa alasannya? ya alasannya karena ayah saya juga pengurus gereja, tapi kalau di gereja bicaranya itu baik semua, tapi kalau pulang ke rumah ngomong bahasa kotor gitu bang. Makanya saya juga bilang kok ayah kok begini. Jadi saya udah mulai agak ragu gitu. Makanya dari kemarin nonton Abang Juma. Alhamdulillah, ya. Semoga abang dapat hidayah. Karena gini bang, saya sebagai penggiat debat lintas agama, memang sedang mencari data-data apa sih yang membuat saudara kami Kristen bertahan di agamanya. Ternyata setelah saya nyusun data-data itu, diantaranya adalah karena di Kristen itu nyaman. Ke rumah ibadah dengar musik, dengar khotbah, tidak ada kewajiban di dalam agama. Mengaku sebagai anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Mati nggak ada siksaan kubur. Lalu kemudian nyamannya lagi, mereka berbuat dosa, ada yang nanggung dosanya. Kemudian mati langsung ke surga. Mimpinya itu dibangun sendiri, dibuat-buat sendiri, dikarang-karang sendiri mimpinya. Kenapa saya katakan dikarang sendiri? Jawabannya sederhana. Orang Kristen, Katolik, Protestan atau apapun sektenya, ketika Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel, orang Kristen merasa kalau Yesus sedang bicara dengan mereka. Celakanya itu di situ. Contoh, ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku akan pergi ke sana menyiapkan tempat tinggal untukmu. Orang Kristen salto-salto, keberingat dia merasa, oh haleluya, Tuhan begitu baik, Yesus begitu baik kepada kita. Matamu kepada kita, emang kau menetas dari telur apa?
Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Ucapan Yesus itu ucapan untuk murid-muridnya yang tidak makan babi, yang keturunan Yakub, keturunan Israel. Kitabnya adalah Torah, kitab Tanak. Ibadahnya hari Minggu, tidak makan babi. Mereka bersunat, tempat ibadahnya di sinagoge. Loh, kok ada orang asing membuat sekte baru, merasa Yesus bicara sama dia? Tololnya itu di situ, Bang. Bodohnya itu di situ. Karena seorang guru bicara dengan mahasiswa yang ada dalam kampus, dia bukan mahasiswa di kampus itu merasa kalau Yesus dosennya, dan merasa dirinya mahasiswa. Itu sedeng namanya. Makanya pada saat orang-orang gelap ini ketemu Yesus nanti, di hari terakhir, Yesus berkata di Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami dulu bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa ini? Siapa ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan? Islam? Enggak mungkin. Satu-satunya kelompok adalah yang mengatasnamakan diri mereka Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, dan 40.000 sekte lainnya. Tapi kenapa nggak sadar-sadar, Bang? Karena ya di rumah ibadah, abang sendiri tahu kan, di rumah ibadah ngapain aja? Putar musik, ya toh? Menangis, bersuka cita, bermimpi, berhalusinasi, kemudian merasa Tuhan sudah melawat mereka, Tuhan sudah mengobati mereka, Tuhan. Ya Allah, ya Karim. Yesus mengatakan pada hari terakhir banyak orang bermukjizat, mengusir setan, bernubuat. Iya kan? Pakai nama Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kan kasihan kalau udah kayak begitu. Udah capek-capek mengaku pengikut Yesus, mengaku kemudian adalah murid Yesus, udah datang dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Udah gagah-gagahan pun. Taunya Yesus tak kenal mereka. Cuman gaya doang di depan Yahudi, di depan umat Islam. Oh, kami ini murid Yesus, kami Yesus. Matamu, buktinya sudah tertulis sendiri di Bible. Kalian akan diusir. Nah, kenapa masih bertahan? Karena di situ ada kenikmatan duniawi, Bang. Perpuluhan, jalan terus. Saya nih, umpama nih saya orang Katolik misalnya. Cari duit. Ya kan, dari Senin sampai Sabtu cari, cak. Wah, begitu dapat duit, dari hari Minggu ke gereja berterima kasih kepada Tuhan. Oh, makasih Tuhan, karena Engkau pemurah, pengasih. Dalam hati, dapat duit sekian juta hari ini, dapat sekian juta. Kasihlah ke pendeta 10% tiap bulan. Begitu aja terus sampai mati. Tanpa mau sadar bahwa yang dilakukan ini tidak pernah dicontohkan Yesus. Nggak pernah Yesus ke gereja, nggak pernah. Bahkan mengenal apa itu pastor, apa itu pendeta, apa itu romo, apa itu gereja. Yesus tidak tahu menahu. Makanya kaget ketika datang Yesus nanti kedua kalinya. Maaf ya, sorry lah de, aku tidak mengenal kalian. Kalian siapa? Hanya dariku. Kalian pembuat kejahatan. Sebab ketika aku datang hanya untuk kaumku Bani Israel. Dan aku ajarkan mereka untuk taat kepada Tuhanku. Aku nggak pernah suruh muridku pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh manusia jadi hambaku. Nggak ada. Aku cuma suruh menjadikan segala bangsa jadi murid. Kalau jadi muridku berarti murid mendengar. Aku berkata mengajar, anak-anakku sekalian, aku Yesus, aku gurumu. Ingat, mata pelajaran hari ini adalah apa tujuan aku turun ke bumi dan kepada siapa aku diutus. Wahai murid-muridku seluruh dunia, dengarkan. Aku ini utusan Tuhan yang Maha Kuasa untuk kaum Bani Israel saja. Paham sampean semua? Paham, guru? Itu baru murid yang baik. Sadar kalau Yesus itu hanya untuk
Bani Israel. Ini enggak. Oh, kami adalah anak-anak Yesus. Pret. Ilmu dari Hong Kong. Dapat dari mana ilmunya? Oh, dari pendeta, dari pastor. Pastornya dapat dari mana? Bukankah Yesus mengatakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Kandang dalam bahasa Yunani aule. Aule itu artinya pelataran atau semisal halaman. Halaman Yerusalem. Siapa domba itu? Ia keturunan Yakub yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Bukan kita yang bukan keturunan Yakub. Karena Yesus diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya, Bani itu anak, keturunan, benih. Israel itu Yakub. Berarti aku diutus untuk anak-anak keturunan Nabi Yakub. Berarti bukan untuk kita. Oh, kok kita nyamar-nyamar? Kan malu sama dunia. Kita makan babi, makan anjing, makan tikus, makan kucing. Sedangkan Bani Israel gak boleh makan makanan itu semua. Oh, kita ambat semua. Berarti kita ini adalah serigala, pemakan daging, pemakan segala, omnivora kita ini. Bukan domba. Domba itu makannya cuma rumput, ilalang, padang. Oh, kita makan kucing dimakan, kuda nil dimakan, singa kita makan. Dinosaurus kalau ada pun sekarang kita makan. Alah, habis itu kita mengaku pengikut Yesus. Nyambungnya di mana? Yesus itu nggak boleh pengikutnya makan binatang yang berkuku belang, nggak boleh. Apalagi yang bergigi taring, mana bisa. Jadi kalau kita mengaku pengikutnya, aduh, kebangetan itu. Itu bukan cuma membodohi diri, membodohi orang lain, tapi juga membodohi diri sendiri. Itulah Islam. Kenapa selalu berdoa dalam sholat untuk berlindung dari orang Kristen? Di mana dalilnya umat Islam berlindung dari orang Kristen? Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata dalin itu ditujukan kepada orang-orang zalim. Siapa mereka? Orang-orang zalim yang sudah tahu bahwa yang disembah itu bukan Tuhan, tapi tetap aja disembah. Udah tahu Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tetap saja merasa Bani Israel. Udah tahu Yesus melarang makan babi, tetap aja makan babi. Udah tahu Yesus tidak mengenal pastor, tidak mengenal pendeta, tidak mengenal gereja, tetap aja percaya kepada gereja, pastor, pendeta. Itu zalim namanya. Itu zalim. Udah tahu Yesus tidak mengenal buku Lukas, Markus, Matius, masih tetap dianggap firman Tuhan. Begitu saudaraku. Jadi kalau sudah ragu, artinya cahaya hidayah sudah mulai sedikit terbuka dalam hati. Kata Yesus apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Itu ucapan untuk Bani Israel. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamid, roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Tentang hukum-hukum, tentang keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Nah, kalau orang Kristen mengatakan, oh itu untuk Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Roh Kudus Kristen. Tahu. Yesus mengatakan ketika datang roh kebenaran, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, Kristen ditanya, apa hukum waris dalam agama Kristen dari Roh Kudus yang orang Kristen katakan Roh Kudus? Ada jawabannya? Gak ada jawabannya. Kristen lumpuh dari hukum-hukum itu. Hukum nikah Kristen gak tahu. Hukum infak sedekah perpuluhan mereka masih pakai. Padahal itu bukan ajaran di luar Yahudi. Mereka gak tahu. Bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan hutang? Kristen gak tahu. Bagaimana hukumnya orang kemudian beda akidah, hubungannya dengan keluarganya yang beda akidah? Kristen gak tahu. Bagaimana hukum tata negara? Orang Kristen gak tahu. Padahal Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, gimana hukum tata negara dalam kekristenan ada nggak? Nggak ada. Hukum warisan ada nggak? Nggak ada. Hukum gadai ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sementara Yesus mengatakan kalau ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ya, di Kristen cuma diajarkan apa? Kasih. Kasih.
kasih. Seakan-akan kita ini orang Indonesia tidak tahu Kristen Katolik tiba di Indonesia itu bagaimana sejarahnya. Baru sekarang mau bilang kasih. Kasih yang diajarkan Yesus itu bukan begitu. Kalau mau tahu kasih yang diajarkan Yesus, baca Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Nih, baru tahu kasih itu di situ. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Buka mic-nya, silakan. Ada satu lagi Bang, di Silakan. gereja kami ini pernah ada satu pastor berbuat zina sama ininya sendiri sih. Makanya saya udah mulai ragu di situ. Kok bisa seorang pastor bisa begitu? Makanya saya udah ragu lagi di situ. Terus ayah saya punya adik itu kan juga pastor. Lalu? Jadi ada kejanggalan banyak sekali yang buat saya ragu. Kok ayah kandung saya punya adik itu kan pastor. Terus ayah saya kalau udah balik dari gereja, dia kan saling membantu gereja. Kalau udah balik dari gereja, di dalam rumah tangga itu dia selalu, kalau lama mungkin 1 bulan atau 2 bulan harus pukul ibu saya. Makanya saya nggak habis pikir kok bisa gitu. Orang kalau udah masuk dalam gereja, udah dekat Tuhan itu kelakuannya bukan begitu. Tapi ayah saya beda. Makanya dari situ saya juga udah 5 atau 6 bulan ini saya tidak pernah ke gereja. Saya di rumah aja. Kalau ada paket saya nonton Banjuma, masuk akal semua kalau kata-kata Banjuma. Alhamdulillah. Sekarang bapaknya masih hidup, masih jadi pastor. Ayah saya masih hidup. Kalau nggak ke gereja, apa reaksi beliau? Kalau hari Minggu itu beliau selalu bilang sama aku ke gereja. Aku bilang ya nanti aku nyusul gitu. Tapi habis itu aku nggak nyusul, aku di rumah aja. Marah nggak Aku dia? nggak mau. Ya marah sampai pukul saya Bang. Tapi saya bilang "Wah, kalau kelakuan ayah kayak gitu, di orang-orang yang biasanya di gereja ayah bicara sama mereka itu, sedangkan kelakuan ayah aja sama anak sendiri beda, terus sama istri juga beda, sering dia memukul ibu. Jadi kelakuannya itu beda sekali. Tidak tahu saya Bang, itu dari Iya. aku juga tidak tahu. Sebenarnya gini, kalau kita ingin mendeteksi apakah orang-orang Katolik atau Protestan ini adalah orang benar di mata Yesus, itu bisa dilihat di dalam Yohanes 15 nomor 7. Itu ucapan Yesus langsung tuh, berdasarkan cara pandang Kristen terhadap Bible. Saya ngikut di situ dan saya paham betul, oh begini caranya. Kata Yesus, akulah pokok anggur dan engkau adalah rantingnya. Jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam dirimu, mintalah segala sesuatu. Minta apa saja yang kamu mau, maka engkau akan mendapatkannya. Nah, suruh bapaknya buktikan. Coba berdoa. Coba doakan apa yang kau mau Bapak. Pasti kau akan dikabulkan doamu. Kalau kau benar-benar orang benar ada di dalam diri Yesus. Kalau di dalam mulutmu itu benar-benar firman yang kau ucapkan itu ada di dalam hatimu,
benar-benar ada dalam perilaku hidupmu sehari-hari, maka kata Yesus, mintalah segala sesuatunya, maka engkau akan mendapatkannya. Tapi faktanya tidak. Nah, kita analisa, apakah ucapan Yesus ini sakti? Ya sakti dong. Tapi kenapa tidak ada orang Kristen yang bisa kemudian mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari? Ya karena memang Kristen bukan pengikutnya. Lalu mana orang-orang sakti mandraguna yang bisa membuktikan itu, ucapan Yesus itu benar-benar terbukti pada dirinya? Ia sudah habis. Dibantai oleh orang-orang terdahulu, murid-murid Yesus habis. Orang-orang yang percaya Yesus hanya rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, dihabisin sama sekte lain. Sekte Arius yang mengajarkan bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan itu kan dikalahkan pada saat konsili. Habis mereka dibantai. Gitu. Jadi nggak ada lagi. Yang berkuasa adalah sekte yang menguasai separuh dari bumi saat itu. Apa itu? Siapa itu? Imperium Romawi. Itulah yang berkuasa. Sehingga sekte-sekte kecil pengikut Yesus habis. Nggak ada lagi. Jadi kalau mau membuktikan pastor Anda atau siapapun di Kristen, kita ingin bukti bahwa dia benar-benar pengikut Yesus, suruh mereka. Suruh. Apa yang Anda inginkan sekarang? Misalnya dia punya cita-cita, aku ingin beli mobil. Coba buktikan. Karena Yesus mengatakan, jikalau engkau ada di dalam diriku, di dalam diri Yesus, kata Yesus, dan firman yang terucap dari mulutku ada di dalam dirimu, mintalah segala sesuatunya. Mintalah segala sesuatunya, maka kamu akan mendapatkannya. Kan gitu. Nah, buktikan. Kalau memang Bapak adalah orang benar, coba minta saya supaya saya taat ke gereja. Coba minta sama Yesusmu. Kalau benar Yesus itu ucapannya bisa terrealisasi dalam diri Bapak, minta coba supaya aku sering ke gereja. Malah saya semakin malas, malah saya ragu sekarang ini. Berarti Bapak tidak ada dalam diri Yesus, dan firman Yesus tidak ada dalam diri Bapak. Anda cuma berkhotbah menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi saja. Buktinya ibu babak belur, saya babak belur. Apakah itu yang diajarkan Yesus? Artinya kosong. Kalau pengkhotbah saja, pastor saja begini kelakuannya, bagaimana jemaat di rumahnya? Di gereja senyum, tapi di rumahnya bisa saja lebih parah dari itu. Begitu Bang. Jadi untuk mendeteksi orang Kristen ini benar atau tidak, kalau sudah muncul di sini kan, wah pakai dasi, pakai jas, minta uji. Kalau Anda benar-benar ada di dalam diri Yesus dan firman Yesus ada di dalam diri Anda, coba buktikan sekarang. Buat cuaca di ruangan saya ini dingin atau menjadi gelap. Bisa nggak? Oh, nggak bisa Bang Suma. Itu bukti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Nabi Muhammadku beda. Apa kata Nabi Muhammadku? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Wah, itu baru keren. Jaga kemaluanmu dari berzina, jaga tanganmu dari mencuri, jaga mulutmu dari berbohong. Itu baru keren. Maka engkau aku jamin surga. Kapan itu? Tunggu, jangan sekarang, karena sekarang belum saatnya orang menerima surga. Itu baru hebat. Kalau sekarang Yesus, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Apa itu? Makanlah babi. Wah, nggak ada begitu. Janganlah kau bersunat. Bang, nggak ada begitu. Ibadah minggu lah, nggak ada begitu. Rasulkanlah Paulus, nggak ada kayak begitu. Nggak ada. Malah semua, Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus, jangan dikenal sebagai Tuhan, supaya bisa memperoleh hidup kekal. Nah, di mana kemurnian akidah, di mana kemurnian keyakinan dan kepercayaan bahwa Yesus itu benar-benar utusan Tuhan? Yahudi enggak, Hindu tidak, Buddha tidak, Yesus tidak, Kristen tidak, hanya ada di Islam. Berarti di Islam lah hidup kekal itu. Kalau orang Kristen nih ditanya,
Hei Bung, ya paman, kamu yakin Yesus itu utusan Tuhan? Boh, yakin. Yakin, 1000 yakin. Kalau Yesus itu utusan Tuhan, itu kata mulutnya orang Kristen, orang Katolik. Coba Anda intip ke gereja hari Minggu. Siapa yang mereka sembah? Yesus, Pak, Yesus. Berarti mulut doang yang mengatakan Yesus utusan Tuhan. Prakteknya Yesus bukan utusan tapi Tuhan. Itulah orang-orang munafik, pembohong, pendusta yang cinta dunia, tidak mau menyembah Tuhannya, hanya mau menyembah makhluk Tuhan yang ya dijanji bisa masuk surga, dosa ditebus. Cuman itu doang. Kenapa banyak orang Kristen, orang Islam masuk Kristen? Karena mereka malas untuk sujud beribadah kepada Tuhan yang maha tinggi. Makanya mereka pindah. Kalau di situ cuman shalalalalala, shalalalalala, la masuk surga. Cuman begitu. La masuk surga. Nyanyi doang. Dosa sudah dihapus, masuk surga. Kalau di Islam kudu harus kau praktekkan. Kamu percaya Tuhan itu ada? Ya, hambakan dirimu kepadanya. Ini percaya Tuhan ada, percaya. Terus apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Ya, nyanyi. Alamak. Kata Yesus, jika kau percaya kepadaku, kau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sujud, Yesus puasa. Artinya bahwa ketika Yesus melakukan amalan-amalan itu harta surga. Kata Yesus, kau akan melakukan yang lebih besar dari itu. Ini malah enggak. Yesus sujud malah dia salto. Mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Jadi begitu saudaraku, kalau ingin membuktikan bahwa Kristen itu adalah benar-benar pengikut Yesus, uji dia kata Yesus. Uji dia kata Yesus. Markus 16 sampai nomor 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. 1, minum racun tidak mati. Nah, nanti bapaknya suruh minum racun. Aku boleh ke gereja bapak, yang penting kau terbukti bahwa kau adalah orang percaya, bukan orang munafik. Gimana caranya? Aku ada baygon pak, baygon cair, tolong minum 1 gelas aja pak. Kalau bapak tidak mati berarti bapak ini orang percaya. Tapi kalau sampai biji mata hitamnya hilang, jangan salahkan saya. Berarti Anda nipu. Kan gitu. Yang kedua, dipatok ular kobra tidak mati. Nah, minta ular kobra kasih ke bapaknya. Baca mantra bapak. Nah, hitung 1, 2, 3. Kalau masih lurus jalannya berarti dia sakti. Berarti dia benar-benar percaya kepada Yesus. Tapi kalau sampai dia oleng, tumbang, berarti dia pembohong. Ya kan? Itu fakta, itu real. Cara menguji orang Kristen itu bahwa dia orang benar itu kasih ular kobra. Begitu dia pulang dari gereja, buangkan ular kobra. Plak, plak. Nah, suruh berkelahi. Jurus ular makan mentimun. Nah, coba. Ayo pak, semangat pak, lawar ularnya pak, nggak usah ditangkis pak, biarkan dia gigit. Nah, kasih gigit lah putihnya. Ah, hitung 1, 2, 3. Kalau sudah mulai lunglang bikin jurus mabuk, penipu dia berarti. Karena dalil begitu. Tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya. Saya sering menguji pendeta pastor atau pendebat Kristen di sini. Kalau dia datang kan, pura-pura pakai bahasa Ibrani. Jangan. Bahasa Yunani. Jangan. Bahasa Inggris. Jangan. Saya kasih bahasa asing. Karena kenapa? Tanda-tanda orang percaya adalah bisa bahasa asing. Nah, saya menggunakan bahasa daerah saya. Puramuko kana lepak nenina latarike. Ngerti enggak? Kau ngomong apa? Ah, berarti kamu bukan orang percaya berdasarkan Markus 16. Gampang kok. Untuk menguji orang Kristen itu, orang Katolik itu, benarkah dia itu orang percaya atau tidak? Gampang. Masukkan ular di celananya. Biarkan ular ketemu ular. Gitu saudaraku. Jadi kalau abang ini sudah ragu,
berarti tanda-tanda hidayah sudah ada, akal sudah mulai berfungsi. Gitu. Enggak melihat anak pendeta, anak pastor, kalau akal berfungsi, banyak teman saya, bahkan pendeta sendiri, pastor sendiri banyak yang pindah ke Islam. Banyak. Ada malah adik saya, adik angkat saya pastor, lagi mimpin misa, saya video call sama dia di atas mimbar nih. Abang, coba lihat ini jemaat-jemaatku. Saya ketawa, dia ketawa-ketawa juga. Mimpin misa bersama dengan pendeta, pastor-pastor senior lainnya. Ini bang, ini kak, ya pastor senior ini namanya ini juga insya Allah naik masuk Islam juga ini. Lagi mimpin jemaat, aku bilang kalian konsentrasi dulu, aku bilang nggak apa-apa, mereka lagi nyanyi kok. Makanya dia video call sama aku. Wallahi, aku nggak bohong. Orang Toraja itu. Nah itu artinya bahwa kalau saudara-saudara ragu, silakan belajar terus. Silakan. Ada lagi? Ya jadi sampai ayah beli aku satu salib, katanya mau taruh di tempat aku biar dilindungi sama Tuhan. Wah. Saya sudah pusing ini bang, makanya salibnya saya bungkus pakai kain. Iya. Dibungkus pakai kain. Iya, bagus. Ya, tapi gimana itu ya? Kalau kita pelajari tentang sejarah salib, salib itu adalah pekerjaan orang-orang yang memusuhi Yesus. Makanya ada salib. Orang yang membenci Yesus itulah yang menyalib Yesus. Berarti salib itu adalah lambang kebencian terhadap Yesus. Apakah Yesus sampai ke salib itu karena cinta? Tidak. Yesus sampai di salib itu karena kebencian. Karena orang-orang tidak percaya kepada dialah yang menyalib Yesus. Begitu. Begitu abangku. Jadi abang di mana ini? Di rumah? Ya di rumah di Kupang bang. Di Kupang. Iya. Saya pernah naik di roomnya Bang RK. Oh, dia lagi sibuk itu. Ada masalah dengan senjatanya. Senjatanya selalu masuk di lubang lain selain lubangnya. Pagi, Bang Juma. Pagi, Marwati, apa kabar? Warung. Iya. Jadi siapa? Aku Lady. Lady aku. Oh, Lady. Ya. Ya. Ini ada anak pastor. Boleh bertanya, Pak Ustadz. Tanya sama siapa? Ini yang muncul-muncul, ini kepalanya ini muncul-muncul. Iya, beliau anak pastor. Silakan. Kalau bisa buka kamera dulu, Markona. Aku. Iya. Ini udah buka ini. Enggak, mana ada buka. Hah? Masih tertutup. Dikutuk? Kameranya masih dikutuk. Kau salah, udah pagi nih Bang Juma. Ya udah buka lah. Tunggu dulu. Apa buka? Kamera. Ih, lale Bu Markona, bukalah. Janganlah. Ya udah tanya sama pastor Malu apa ya? aku. Malu aku. Menek. Ini apa yang muncul-muncul ini? Yang di samping abang ini? Iya, beliau anak dari pastor. Kenapa dia ngunduk-ngunduk tadi? Abang ngomong ngunduk-ngunduk dia terus. Iya. Tanya aja. Baru sadar ini. Bang, Tanya. Pastor. Bang Pastor. Iya Bu. Gini, Ibu. masuk akal tadi perkataan Bang Juma itu. Hah?
Iya, iya, iya. Masuk akal abang tadi perkataan Bang Juma itu. Iya, iya, iya. Iya, Iya, masuk akal. masuk akal. Iya, iya. Iya masuk akal lah. Justru Bibel yang dibacanya itu. Saya Entasan masuk sudah akal. beberapa minggu ini nonton Banjuma dan juga saya biasa nonton di YouTube, Ah, masuk akal bicaranya Banjuma. berarti abang mau mualaf ini rencana. Ya, rencana mau mualaf tapi takut sama keluarga. Disalib lah kau nanti kalau mualaf, kau disalib, dikutuk. Mau kau dikutuk? Ah? Mulai tadi ku tengok-tengok abang ini ngunduk-ngunduk terus. Ngunduh-ngunduh itu apa? Apa? Kayak ngantuk. Oh, Jangan mau kau itu perayu itu si Juma. Udah banyak orang mualaf dibikin itu. Ya, Iya, iya. abang polos sekali ku tengok. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Masih hidup orang tua Masih hidup. dua-duanya. Iya, masih hidup semua. Kenapa kayak gitu? Cina aku lepas ulumu. Tapi kalau nanti abang mualaf banyak duit dapat kau nanti. Jualanmu laku. Ya. Mau kau mualaf? Cina aku kape timumu balau. Ini bang. Bang Pastor. Kalau kau mualaf nanti banyaklah duitmu. Jualanmu laku. Ya. Iya, iya. Jangan asal iya. Berarti setuju kau tadi mualaf. Nggak takut kau dikutuk? Hah? Hati saya sudah mantap, tapi saya masih takut sama keluarga besar. Takutnya mereka tahu. Udah mantap dia bosku. Kau tinggalkan orang tuamu demi si Juma. Ya kok demi cuma demi keselamatan dia dong di akhirat. Kalau misalnya tinggalkan keluarga demi kebaikan Keselamatan. dan keselamatannya, apa boleh buat, saya akan tinggalkan. Tapi Itu baru keren. Nggak takut kau rupanya di sini. Masalah generasi. Nggak takut kau disunat. Ujung-ujungnya takut sunat. Ah? Nabi Udah bisa Ibrahim. burungmu. Nanti mau kau nggak malu kau dipegang nanti burungmu. Ah? ya kalau buat apa malu? Nabi Abraham aja 80 tahun. Kurang lebih sunat. Kenapa? Kenapa kau mualaf? Gara-gara apa? Coba dulu. Katakan. Tadi Gara-gara udah saya kata semua sama Banjuma. Iya. Biar Gara-gara- banyak duitmu. Biar laku jualanmu. Kayak gitu. Entah kau untuk cari 72 bidadari. Enggak. Apanya?
Nggak tahu, Hah? nggak tahu bidadari yang mana. Ada nanti dapatmu itu. Kalau mualaf kau, dapatlah kau nanti 72 bidadari. Alhamdulillah bilang. Daripada dapat bencong kan gitu. Kamu udah nikah? Udah nikah. Duh, mana istrinya? Kambu istrinya orang disenter. Istrinya pulang kampung. Pulang kampung. Ah, gara-gara ditinggal kau jadi malap kau. Kecewa kau. Fitnah. Istri sama anak kecewa sama aku karena aku sudah tidak rajin ke gereja, tidak pegang lagi Alkitab. Makanya mereka Si Lady ini marah mungkin mereka. Atau gimana aku tidak tahu, tapi udah seminggu mereka tinggal sama ayah sama ibu di kampung sana. ibu Ya mertua. harusnya kau lah dulu. Rajinlah kau ke gereja biar dapat istri yang baik. Ya, Tapi dalam ajarannya itu bertentangan semua sama Tanjuma. bertentangan sama si Juma. Berarti saingan Yesus dengan si Juma ya. Saingan Bang Suma dengan pastor pendeta. Kok Yesus? Justru Bang Suma itu juru bicaranya Yesus. Kau ini Markona Di mana? Di mana tertarikmu? Di bidang apa tertarikmu? Jadi mualaf kau. Coba dulu jelaskan. Nih, Dede Lalena suaranya. Halo. Siapanya? Kristen. Namamu Kristen. Kau jadi mualaf. Aduh. Kenapa namamu itu? Udah tahu jelas-jelas sudah Kristen ini. Tidak percaya lagi sama Alkitab karena saya merasa Alkitabnya itu sudah diubah-ubah gitu. Nah, pintar. Tidak, Siapa mengubah? karena ya menurut hati saya gitu. Terus terkadang saya dengar ceramah-ceramah Abang Juma juga begitu katanya. Berarti kau malas dulu kasih persepuluhan ya? Takut kau kasih persepuluhan ya? Dari mana tahu kau Bibel? Ke gereja aja nggak pernah kau